Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Hari ini kita akan belajar khusus untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum dimulai, anak-anak bisa membuka terlebih dahulu buku paketnya pada halaman 103. Subtema 1, pembelajaran 1, pada halaman 103 berkisah tentang dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dilihat di sini ada kata hayalan. Ini ya, hayalan. Hayalan artinya tidak nyata. Nah, sekarang dongeng itu biasanya berisi pesan atau amanat. Pesan atau amanat kamu bisa menemukannya saat membaca keseluruhan isi dari dongeng tersebut. Kita lanjutkan ya. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur cerita maksudnya dongeng tersebut memiliki jalan cerita mulai dari awal hingga akhir. Alurnya itu sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Peristiwa yang diceritakan di awal sampai akhir, tidak banyak masalah yang terjadi. Coba anak-anak bisa nebak, ini ada gambar seorang anak kecil, anak perempuan, dan dengan raksasa yang besar. Cerita ini berasal dari Indonesia loh. Siapa yang tahu judulnya? Kita lanjutkan pembelajaran 2. Dongeng itu ada macam-macam, nak. Kita bisa buka dulu halaman 107. Jenis-jenis dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan ya. Dongeng itu memiliki jalan cerita yang sederhana. Jenis-jenisnya antara lain yang pertama adalah mite. Mite itu maksudnya dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya itu tokohnya berupa dewa. Tokoh itu orang yang diceritakan dalam dongeng biasanya itu dewa-dewa. Yang kedua, ini adalah fabel. Fabel itu adalah dongeng yang tokohnya hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya fabel adalah, siapa yang tahu? Ya, seperti kancil atau kancil dan buaya. Itu termasuk fabel karena orangnya atau tokohnya adalah hewan. Setelah itu ada legenda. Legenda adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Ini berkaitan dengan tempat ya. Asal-usul suatu tempat. Selanjutnya hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Yang selanjutnya adalah parabel, dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Baik, setelah kita mengetahui jenis-jenis dongeng, kita akan belajar unsur dalam dongeng. Kita bisa buka dulu buku paket, buku pena halaman 113. Sudah? Pada halaman 113 atau 112 ini kita bisa melihat unsur yaitu hal-hal yang terdapat pada dongeng. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh maksudnya pelaku dalam dongeng atau orangnya yang diceritakan dalam dongeng. Tokoh dalam dongeng. Yang kedua latar. Latar berarti tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Tempat misalnya di suatu desa yang kecil. Tahu
pada suatu daerah. Kalau waktu, contohnya seperti ini. Pada zaman dahulu kala. Atau pada suatu hari. Nah, kalau suasana itu berarti keadaannya. Setelah itu, ada yang namanya watak toko. Watak artinya sifat. Contohnya kalau tokohnya adalah kancil. Nah, sifat kancil itu apa ya? Misalnya sifatnya kancil itu adalah cerdik, berani, bijaksana. Itu yang kita sebut dengan sifat. Selanjutnya ada alur. Alur tadi adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng atau urutan kejadian dalam sebuah dongeng. Mulai dari awal cerita sampai akhir cerita. Itulah yang disebut dengan alur. Yang terakhir ada pesan atau amanat. Maksudnya pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Kita lanjutkan pembelajaran keempat. Kalian bisa buka bukunya, Bu Pena halaman 115. Tadi kan ada unsur-unsur dongeng, salah satunya adalah tokoh ya. Lah, tokoh sendiri itu memiliki karakter atau sifat atau watak. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan cara yang pertama, disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. Yang kedua, melalui percakapan antar tokoh. Yang ketiga, disampaikan oleh tokoh lain. Dan yang keempat, melalui pendapat tokoh lain. Kita bisa lihat kalau di bukumu halaman 115, tokoh itu punya karakter atau sifat atau watak yang berbeda. Misalnya, kancil dengan buaya, apakah sifatnya sama? Tentunya tidak ya. Setelah itu, ada karakter yang mendukung tokoh utama. Ada karakter yang menentang tokoh utama. Dan karakter yang netral atau tidak mendukung maupun menentang. Maksudnya, ada karakter yang mendukung tokoh utama, kita bisa sebut dengan protagonis. Ada yang menentang, antagonis. Nah, ada pula yang netral. Yang kelima, kita bisa buka pada Bu Pena halaman 117. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, makanya disebut hayalan. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Setelah itu, kita bisa mencatat tokoh, watak tokoh, latar dongeng, peristiwa penting dalam dongeng. Setelah menyimak dongeng, kita bisa juga menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri. Ya, menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Kalian bisa buka halaman 121. Yuk, kita lihat di halaman ini. Selain dalam bentuk paragraf, dongeng juga bisa kita sajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri maksudnya yaitu gambar yang berupa rangkaian yang mewakili isi cerita atau dongeng. Dengan mengamati gambar seri, kamu juga dapat menemukan pesan dongeng. Nah, cara-caranya bagaimana? Yang pertama, kita bisa mengamati gambar dengan cermat. Yang kedua, memperhatikan susunan atau urutan gambar. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Yang keempat, terakhir, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Nah, di bukumu halaman 121 itu ada gambar berseri. Kalau sebelumnya, pada pembelajaran pertama,
pada halaman 103. Nah, kita buka dulu 103. Di sini ada bacaan yang judulnya pohon kelapa dan pohon pepaya, atau pohon pepaya dan pohon kelapa, itu sama ya. Itu kan berupa paragraf. Nah, pada pembelajaran 6 kita hanya melihat rangkaian gambar. Ada gambar dan diberi nomor urut di situ. Kita bisa menceritakan kembali dongeng pohon kelapa dan pohon pepaya berdasarkan gambar yang ada. Baik, sampai di sini dulu materi tentang bahasa Indonesia dari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.